Anda kembali di Bincang Virtual dan ini masih membahas mengenai bansos ini. Ini Bang Aceh, ini Menteri Keuangan juga rencananya akan mendesain ulang atau menggabung berbagai program bansos. Jadi dari 12 program ini menjadi 5 program. Bagaimana Bang Aceh melihat ini? Ya, yang harus kita lihat kan sebetulnya begini ya. DTKS yang dimiliki Kementerian Sosial ini menjadi sangat penting. Ya. Kenapa? Karena inilah yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam berbagai macam bentuk keberpihakan pemerintah, kehadiran pemerintah untuk membantu rakyatnya. Karena bukan hanya bantuan sosial seperti BLT atau seperti PKH, kartu sembako, BLT, pangan non tunai. Nah, tapi juga ada misalnya seperti program bantuan iuran untuk BPJS, ya, gas, subsidi energi seperti listrik, seperti gas melon, ya. Ada juga kita tahu program Indonesia Pintar untuk para pelajar, ya. Itu kan semua datanya harus terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, itu menurut saya program-program subsidi sosial tersebut itu bermasalah begitu. Nah, oleh karena itu ya, apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan berbagai macam program ya sebagai bentuk kehadiran negara memberikan perlindungan kepada rakyat, saya kira harus ditopang oleh data yang betul-betul komprehensif dan tepat sasaran. Kalau tidak, ya uang negara menjadi sangat percuma. Nah, saya kira momentum ya COVID-19 ini kan sebetulnya membuat kita semua menjadi harus introspeksi dan segera melakukan pembenahan terhadap data-data tersebut. Kalau tidak, ya tentu kita akan mengalami hal yang selalu berubah-berubah seperti yang terjadi seperti saat ini. Jadi ketahuan begitu ya Bang ya, bahwa ternyata ada data-data yang memang harus diperbaiki begitu. Baik, oke. Iya baik. Dan terakhir ini untuk Pak Hartono, bagaimana kira-kira untuk kedepannya menjalani gelombang kedua ini, apalagi juga sudah dipangkas menjadi 5 program saja, atau bukan dipangkas, menjadi digabungkan begitu ya, menjadi 5 program saja. Kemudian juga nanti indikasinya adalah bukan lagi menjadi kemiskinan tetapi kerentanan. Bagaimana nanti persiapan untuk menghadapi gelombang kedua ini? Ya, jadi ada 2 hal. Yang pertama untuk bansos tambahan ya, alokasi tambahan. Saya kira ini masih sama, tetapi indeksnya yang akan dikurangi ya menjadi separuh. Jadi ada tambahan tapi sebulannya 300.000. Ini sedang dalam proses. Sementara untuk yang berkaitan dengan 2021 ya, pemerintah saat ini sedang membahas terkait dengan reformasi perlindungan sosial, mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial dan juga termasuk subsidi di dalam satu program perlindungan sosial dengan menggunakan satu data dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas program. Ini yang dilakukan sehingga ada beberapa perubahan nanti di tahun 2021 ya, 2021 penguatan terkait dengan PKH sebagai satu program perlindungan sosial dan juga program bantuan pangan non tunai. Itu menjadi instrumen yang akan digunakan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk juga untuk subsidi yang selama ini masih dilaksanakan, itu dijalankan. Dan juga program-program bansos lain yang juga ada di beberapa kementerian dan lembaga sedang dilakukan pengkajian, dan insya Allah ya nanti ini simultan dengan upaya kita untuk meningkatkan kualitas DTKS, sehingga dengan DTKS ini ya nanti lebih fokus, ya lebih efektif ya dalam rangka untuk efisiensi dan juga percepatan peningkatan kesehatan masyarakat. Itu yang kita lakukan. Tentunya harus ada sinergi juga dengan lembaga-lembaga lain. Ini kan juga, banyak ya. Tambahan orang mesin-mesin baru tadi. Ya. Oke, baik. Dari silakan. Analisis. Iya, baik. Silakan Bang Rey dengan closing statement-nya, Bang.
Ya, itu kan artinya pemerintah mau membuat kenyataan bahwa ragam-ragam dari jenis berbagai bantuan ini mungkin ragamnya banyak tapi efektivitasnya nggak kelihatan gitu kira-kira tuh. Nah itu mungkin yang mau dioptimalkan sekarang. Jadi nggak perlu banyak ragam tapi optimal gitu. Ya, begitu banyak ragam penerima nggak ketahuan juga siapa ya. Itu masalahnya di lapangan juga nggak selesai gitu. Nah saya kira ide dari Menko ini patut dan itulah dari awal kita juga diskusi bahwa ragamnya ini banyak sekali. Misalnya mohon maaf Pak Artono ya, saya mengkritik bansos presiden soal sembako yang hanya meliputi daerah sekitar Jabotabek. Nah ini bagaimana melihat situasi itu? Itu kan ya beliau sebagai presiden ya hanya memberikan bantuan ya sembako di daerah tertentu itu juga bisa jadi masalah gitu. Nah oleh karena itu ya saya kira saya menyambut ide ini agar lebih baik jenisnya sedikit tapi efektif gitu ya, menjangkau semua masalah yang kita hadapi daripada banyak sekali jenis-jenis bantuannya yang malah jadi ribet, menimbulkan kecemburuan sosial, bisa menimbulkan fitnah macam-macam dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua terkait dengan bansos yang berhubungan langsung dengan COVID ya. Jadi bukan bansos yang reguler ya, dan seterusnya itu gitu. Saya malah bertanya secara dasar hukumnya sekarang itu Pak Artono gitu. Dalam bayangan juga mungkin bisa saya sampaikan kepada Pak Aceh. Dalam bayangan saya dan bacaan saya, kalau berhubungan langsung karena COVID-19 itu selesai sejak pemerintah menyatakan PSBB selesai gitu. Karena asumsi saya bansos itu diberikan kepada masyarakat dalam konteks menanggulangi COVID-19 dalam situasi di mana PSBB dilakukan. Jadi masyarakat tidak dapat mencari usaha, tidak dapat pergi kemana-mana, ya akibatnya ditanggulangi melalui bansos itu gitu loh kira-kira. Yang dalam bayangan saya juga sebetulnya bansos seperti ini tidak hanya sekedar karena mereka miskin ya atau kehilangan pekerjaan gitu, tapi boleh jadi bisa membuat semua warga negara saat yang bersamaan semua warga negara tidak dapat melakukan aktivitas yang memungkinkan ada income ya yang bersifat material terhadap diri mereka gitu. Jadi namanya PSBB gitu ya, dan dasar PSBB itulah kemudian bansos diberikan kepada rakyat gitu. Nah, oleh karena itu kalau ada bansos tahap kedua ya yang mungkin akan dimulai Juli sampai Desember seperti disebutkan oleh Pak Artono tadi, tapi yang saya mau katakan ini yang khusus soal COVID-19, saya malah menanyakan dasar hukumnya itu lagi apa gitu. Karena pemerintah sudah mengatakan kita masuk new normal gitu loh, artinya kita sudah dalam kondisi normal. Pada bersamaan ya undang-undang yang memberlakukan tentang ya kemungkinan adanya penyaluran bansos itu juga berhenti gitu karena status kita udah new normal itu gitu. Nah ini mungkin ya sebagai catatan kepada Pak Artono juga kepada Bang Aceh ya, ini menjadi PR ke depannya. Baiklah, baik kita juga semua mengharapkan bahwa ini masalah data, sengkarut data ini segera diselesaikan dan juga dan juga bantuan sosial ini bisa secara optimal, efektif dan efisien bisa sampai secara tepat sasaran ke keluarga penerima manfaat yang terdampak COVID-19. Baiklah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Bincang Virtual pada hari ini. Terima kasih Sekjen Kemensos Pak Artono Laras, kemudian juga Pak Putas ya. Ya, terima kasih Bang Rey dan juga Bang Aceh. Terima kasih. Ya, pemirsa sampai di sini dulu Bincang Virtual pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan Bincang Virtual di episode berikutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Felder undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.